Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Abdul Wahab Anwar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala potensi yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai versi terbaik dari dirinya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai makhluk sosial. Setiap anak terlahir tidak seperti kertas kosong, melainkan sudah membawa sifat-sifat dasar atau karakter dasar masing-masing. Dan pendidik tidak bisa menghapus sifat-sifat atau karakter dasar tersebut. Pendidik hanya menuntun dan membimbing anak agar muncul dan menguat sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengemburkan sifat-sifat buruknya. Seorang pendidik harus berupaya untuk memahami karakter murid dan menghargai setiap perbedaan yang ada pada murid. Pendidik yang memahami karakter serta profil murid akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga murid akan merasa bahagia ketika berada di dalam kelas. Murid juga akan memiliki kemerdekaan dalam mengembangkan ide dan bakat serta minat sehingga akan memberi ruang yang lebih kepada murid untuk melatih kreativitas serta berpikir kritis. Seorang guru harus membekali murid dengan kecakapan abad 21 sesuai kodrat zaman yang terus berubah dan menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Selain itu, guru juga harus memperhatikan keberagaman latar belakang lingkungan murid, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial. Namun, perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap tuntutan zaman dan alam harus tetap menanamkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang bisa menjadi filter terhadap pengaruh luar yang tidak sesuai. Dan pastinya, setiap perubahan yang terjadi harus bermuara pada tujuan, yaitu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum mempelajari modul ini, saya memiliki beberapa kecenderungan yang negatif dalam mengelola pembelajaran di kelas, yaitu 1. Pembelajaran yang terjadi cenderung berpusat kepada guru. 2. Berpikir bahwa guru merupakan sumber belajar utama. 3. Saya juga merasa kurang memahami karakter peserta didik. 4. Saya selalu berpikir bahwa pemberian sanksi dan hukuman adalah cara yang paling tepat untuk mendisiplinkan murid. 5. Saya terbiasa memaksa murid saya untuk mengikuti alur pembelajaran yang saya rancang sendiri. 6. Saya adalah penguasa kelas yang paling tahu kebutuhan murid, padahal saya sendiri belum memahami profil murid sepenuhnya. 7. Pembelajaran terfokus pada tercapainya KKM. Jadi, pembelajaran dianggap berhasil ketika murid sudah mencapai KKM. Yang terakhir, saya juga sering merasa gagal ketika banyak murid yang tidak mencapai nilai tuntas pada kegiatan penilaian. Setelah mempelajari modul ini, saya merasakan ada perubahan pada diri saya terkait pemikiran atau perilaku saya ketika berada dalam kelas. 1. Saya selalu berupaya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. 3. Saya sadar bahwa memahami profil murid seperti latar belakang keluarga dan lingkungan murid adalah hal yang penting agar dapat mengakomodir kebutuhan murid. 4. Saya lebih menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. 5. Merupakan hal yang penting untuk memahami perbedaan karakter murid agar dapat menentukan metode yang tepat untuk diterapkan. 6. Saya merasa lebih merdeka dalam memilih cara serta metode yang akan saya terapkan dengan mengetahui profil murid. Dan yang terakhir, murid di kelas pun merasa didengar suaranya, cenderung merasa dituruti keinginannya, serta diakomodir kepentingannya. Mereka juga merasa mendapat ruang dan tempat yang lebih nyaman dan dihargai. Ada beberapa hal yang dapat segera saya terapkan di kelas setelah mempelajari modul ini. 1.
mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. 2. Merancang pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan berpusat pada murid. 3. Menuntun murid dalam mengembangkan potensi, bakat, serta minat yang dimiliki. 4. Memposisikan diri sebagai motivator, fasilitator, sekaligus inspirator bagi murid di kelas. 5. Menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. 6. Mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti. 7. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 8. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan terakhir, sebagai guru yang mengemban amanah dan tanggung jawab, saya harus selalu berupaya untuk ikhlas, penuh kesabaran, serta hati yang tulus dalam menuntun murid. Semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi. Akhir kata, perubahan adalah keniscayaan. Jangan pernah lelah beradaptasi terhadap perubahan. Itulah guru yang merdeka. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.